Hai Sobat Milenial and Gen Z, IDN Times akhirnya mendarat di Pulau Jeju, Korea Selatan atas undangan Jeju Tourism Organization bersama maskapai Scoot. IDN Times berkesempatan menikmati musim gugur di Pulau Jeju selama 3 hari penuh. Pulau Jeju merupakan salah satu provinsi dengan pulau terbesar di Korea Selatan, sekaligus menjadi pilihan tempat liburan terbaik karena memiliki pemandangan alam dan budaya yang menarik. Tak hanya itu, Pulau Jeju menjadi satu-satunya daerah di Korea Selatan yang bisa dikunjungi tanpa harus mengajukan visa terlebih dahulu. Ada apa aja di Pulau Jeju? Kita bakal kasih tahu kamu tempat-tempat yang wajib kamu datangi. Yuk langsung aja! Destinasi pertama yang wajib kamu datengin adalah Songsan Ilchulbong atau lebih dikenal dengan Sunrise Peak. Songsan Ilchulbong dikenal sebagai gunung yang terbentuk dari letusan vulkanik sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tempat ini menawarkan panorama yang spektakuler, terutama saat matahari terbit. Songsan Ilchulbong juga diakui sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Jika mau datang ke Songsan Ilchulbong, siapkan fisik terlebih dahulu ya, sebab mendaki ke puncaknya perlu menaiki ratusan anak tangga dan waktu yang dihabiskan kurang lebih 30 menit. Tapi tak perlu takut karena ada tempat istirahatnya. Sesampainya di puncak Songsan Ilchulbong, kamu bisa beristirahat menikmati udara dingin dan angin yang sepoi-sepoi sambil berfoto-foto dengan background pemandangan hijau dan pantai yang cantik. Yang kedua, kita lanjut ke Sebiol-orem. Adalah salah satu gunung berapi kecil di Pulau Jeju, Korea Selatan. Dikenal karena pemandangannya yang menakjubkan dan jalur hiking yang menantang dengan tinggi 513,9 mdpl. Sebiol-orem menawarkan suasana khas musim gugur di Pulau Jeju. Udara yang sangat sejuk dan barisan rumput eulalia yang bergoyang tertiup angin. Fasilitas pendakian di Sebiol-orem pun sangat nyaman. Pengelola setempat memasang alas berupa tambang beralaskan karung goni di jalur pendakian agar tidak licin saat mendaki. Dan juga ada pagar untuk berpegangan. Butuh kurang lebih 20 menit untuk sampai ke puncak Sebiol-orem. Sesampainya di puncak Sebiol-orem, kamu dapat melihat pemandangan yang luas, bukit-bukit dan landscape hijau emas di bawah. Yang ketiga, kita lanjut ke Scene of Jeju. Setelah mengunjungi tempat wisata alam yang menyejukkan di Pulau Jeju, saya diajak melihat usaha yang menciptakan fashion khas Jeju, yakni Scene of Jeju. Perusahaan ini menjual berbagai macam pakaian yang menggunakan pewarna alami, yaitu biji gardenia yang tumbuh di Pulau Jeju. Tak hanya melihat hasil karya fashion khas Jeju, saya juga diberi kesempatan untuk mencoba membuat motif yang terbuat dari pewarna alami dari biji gardenia. Pengalaman yang sangat menarik. Yang keempat, Museum World Heritage Center Jeju. Datang ke Pulau Jeju tidak sah rasanya jika tidak belajar mengenal sejarah Pulau Jeju. Mulai dari karakteristiknya, sejarah terbentuknya, hingga ekosistem di dalamnya. Di Museum Jeju World Natural Heritage Center menyajikan berbagai informasi dan pameran yang memungkinkan pengunjung mempelajari sejarah geologi, ekologi, dan budaya Jeju. Yang kelima, Museum Haenyeo. Museum Haenyeo di Pulau Jeju adalah tempat yang didedikasikan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya, serta tradisi penyelam wanita Jeju yang dikenal sebagai Haenyeo. Para Haenyeo adalah penyelam wanita tradisional yang mencari hasil laut tanpa peralatan menyelam modern. Profesi ini sudah ada selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Pulau Jeju. Museum ini tidak hanya menceritakan kisah para Haenyeo, tetapi juga memberikan wawasan tentang sejarah, kehidupan, dan perjuangan mereka dalam menghadapi alam laut yang keras. Yang keenam, Gimyeong Fishing Port.
Gimyong Fishing Port memiliki pesona tersendiri. Selain menjadi pusat kegiatan perikanan, pelabuhan ini juga menarik wisatawan karena keindahan alamnya, aktivitas budaya lokal, serta akses mudah ke berbagai atraksi di sekitar Pulau Jeju. Gimyong Fishing Port memiliki hubungan yang erat dengan tradisi Haenyeo. Di sekitar pelabuhan inilah, jika beruntung kamu akan bertemu dengan para Haenyeo masih aktif mencari hasil laut. Para penyelam wanita ini sering terlihat mempersiapkan peralatan mereka atau kembali dari laut dengan membawa hasil tangkapan seperti abalon dan gurita. Keberadaan Haenyeo menambah daya tarik budaya di pelabuhan ini dan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar lebih banyak tentang tradisi unik Jeju. Sayangnya, ketika IDN Times datang ke sini, para Haenyeo tidak bisa menyelam karena kondisi laut yang tidak memungkinkan. Yang ketujuh, Myeongwol Elementary School. Tempat ini merupakan bekas sekolah dasar yang beroperasi mulai tahun 1955 dan tutup pada tahun 1993 karena sudah tidak ada lagi murid yang mendaftar. Sekolah ini kemudian disulap menjadi kafe. Mereka masih mempertahankan bangunan lama dan hanya ditambahkan ornamen-ornamen untuk menambah daya tarik dan tampak estetik. Kafe ini pun menjadi salah satu tempat syuting drama Korea. Yang terakhir adalah Dongmun Market. Setelah kamu puas menikmati wisata yang ada di Pulau Jeju, tempat terakhir yang wajib dikunjungi adalah Dongmun Market. Dongmun Market adalah pasar tradisional terbesar dan tertua di Pulau Jeju, Korea Selatan. Didirikan pada tahun 1945, pasar ini telah menjadi pusat perdagangan utama dan tempat berkumpulnya masyarakat lokal serta wisatawan. Dongmun Market terkenal dengan suasananya yang ramai dan beragam pilihan makanan dan minuman yang cocok dibawa sebagai oleh-oleh. Nah, itulah pengalaman IDN Times liburan musim gugur di Pulau Jeju, Korea Selatan. Semoga bisa menjadi inspirasi liburan kamu berikutnya ya. Ada banyak penerbangan menuju Jeju, Korea Selatan, di antaranya adalah maskapai Scoot. Scoot sebagai low-cost carrier alias maskapai penerbangan bertarif rendah merupakan anak perusahaan Singapore Airlines Group. Dengan bagasi yang lebih banyak, yaitu 10 kg dan kursi yang lebih lega. Scoot sangat cocok untuk kamu yang ingin liburan ke Pulau Jeju, Korea Selatan. Ingin liburan ke Pulau Jeju? Scootin aja!